Ya, jika pada bulan-bulan sebelumnya atau pada bulan Juli ketika terjadi ledakan kasus COVID-19, rumah sakit rujukan dipenuhi oleh pasien COVID-19, kemudian ambulan, bahkan didirikan tenda darurat. Kini semakin melandainya kasus COVID-19, rumah sakit rujukan kembali kondusif dan juga sepi dari pasien COVID, bahkan sudah kembali melayani pasien umum. Sebelumnya, pada Juni 2021 saat jumlah kasus COVID-19 meningkat, Kementerian Kesehatan menunjuk 3 rumah sakit yaitu RSUP Fatmawati, RSPI Sulianti Saroso, dan RSUP Persahabatan sebagai rumah sakit khusus COVID-19. Seiring dengan menurunnya jumlah kasus COVID-19 secara bertahap, ketiga rumah sakit itu sudah membuka layanan untuk pasien non-COVID-19. Hal tersebut didukung oleh penurunan jumlah kasus positif harian dan angka bed occupancy rate di rumah sakit. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengklaim sejak 5 September 2021 tidak ada provinsi dengan bor di atas 60%. Saat ini sudah tidak ada lagi provinsi yang mencatatkan bed occupation rate lebih dari 60%. Baik untuk bed occupation rate total maupun bed occupation rate untuk kasus-kasus dengan perawatan yang intensif. Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso dan RSPU Persahabatan Muhammad Syahril mengatakan, kedua rumah sakit rujukan ini sudah melayani pasien non-COVID-19 sejak awal September lalu, serta tingkat keterisian tempat tidur sudah menurun sejak September hingga 5 Oktober menjadi 15-20%. Jadi IGD buka layanan yang non-COVID, jadi pasien-pasien yang non-COVID kita. Kemudian bertahap masuk ke ruang ICU. Jadi ICU sudah melayani, ada yang COVID, ada non-COVID. Kemudian rawat jalan, bedah, dan seterusnya. Dan sampai hari ini, dua-duanya berjalan, tetapi memang bornya untuk COVID sangat rendah, ya hanya sekitar 15-20%. Sehingga tempat tidur yang lain kita isi untuk yang pasien-pasien non-COVID. Tapi kami menjamin, jadi di IGD itu sudah ada 21 tempat yang berbeda layanannya. Begitupun di rawat jalan, di ICU, jadi terpisah sekali. Jadi tidak ada ketemu pasien-pasien COVID itu dengan yang non-COVID. Jadi kita jamin itu semua. Kemudian alat-alat, kemudian lingkungan sudah kita disinfektan semua, sehingga kita jamin yang non-COVID tidak akan tertular COVID. Warga mengaku merasa terbantu oleh pembukaan layanan untuk pasien umum. Alhamdulillah sekarang sudah bisa, jadi kita tidak ragu-ragu lagi ya untuk datang ke sini. Contohnya saya sendiri ini kan lagi pengobatan anak ke dokter bedah. Kesannya sih memang waktu pandemik sulit ya, mereka fokuskan untuk COVID. Kalau yang sekarang ini aku bilang kayaknya lebih, kalau aku lebih welcome untuk kita tatap muka langsung. Layanan umum yang sudah dibuka adalah layanan rawat inap, ICU, bedah, serta rawat jalan seperti poliklinik gigi, ortopedi, dan bedah umum. Kurva kasus COVID-19 sudah melandai. Tentu saja kita semua berharap kondisi ini semakin pulih dan ledakan kasus COVID-19 tidak terulang kembali. Mematuhi protokol kesehatan menjadi kunci kesuksesan penanganan pandemi. Nova Nayantaka, Fikri Adin, Jakarta.